Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Penerapan Research dalam Algoritma Pemrograman, disusun oleh saya dan juga Ardan, Tajri, Arya, Rizal, Farhan. Oke, lanjut. Latar belakang. Hierarki pada struktur tree dapat diibaratkan seperti sebuah pohon keluarga di mana terdapat hubungan antara orang tua dan anak. Titik yang lebih atas disebut simpul induk, sedangkan simpul di bawahnya adalah simpul anak. Struktur data tree terdiri atas kumpulan simpul atau node, di mana tiap-tiap simpul dari tree digunakan untuk menyimpan nilai dan sebuah list rujukan ke simpul lain, yang disebut simpul anak atau child node. Istilah pada tree. Yang pertama, node. Node dalam sebuah binary tree adalah entitas dasar atau struktur data yang menyimpan sebuah nilai, serta referensi atau pointer kedua node anak, yaitu child node kiri dan child node kanan. Secara umum, setiap node dalam binary tree memiliki struktur sebagai berikut. Value, nilai, bagian dari node yang menyimpan data atau nilai yang ingin disimpan dalam binary tree. Left child atau anak kiri, pointer atau referensi ke node anak kiri dari node tersebut. Anak kiri ini juga merupakan node binary tree tersendiri. Right child, anak kanan, yaitu pointer atau referensi ke node anak kanan dari node tersebut. Yang kedua, child node. Dalam konteks struktur data, terutama pada struktur pohon tree, child node mengacu pada simpul node yang langsung terhubung dengan simpul lainnya di bawahnya dalam hierarki pohon tersebut. Jadi intinya, child node adalah simpul dalam struktur pohon yang langsung terhubung dengan simpul lainnya di atasnya yang terletak lebih rendah dalam hierarki pohon tersebut. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, baik, saya lanjutkan dari pembahasan teman saya Randy. Ketiga ada leaf node. Leaf node atau dalam leaf konteks struktur pohon tree adalah simpul yang tidak memiliki child node di bawahnya. Dengan kata lain, leaf node merupakan simpul-simpul terminal dalam struktur pohon yang tidak memiliki anak atau child node. Tidak memiliki child node, leaf node adalah simpul akhir dalam cabang pohon. Artinya tidak ada simpul lain terletak di bawah dalam struktur hierarki pohon. Yang keempat ada root. Dalam struktur data binary tree, root merujuk pada simpul khusus yang berada di puncak hierarki atau tingkat tertinggi dari pohon tersebut. Beberapa poin penting tentang root node dalam binary tree. Yang pertama, puncak hierarki. Root node adalah simpul pertama dalam binary tree yang tidak memiliki parent node. Ini berarti root node adalah titik awal dari mana seluruh struktur pohon binary dimulai. Yang kedua, satu-satunya root. Dalam binary tree, hanya ada satu root node. Semua simpul lain dalam pohon terhubung ke root node melalui serangkaian edge atau sisi. Yang kelima ada internal root. Internal root adalah istilah yang digunakan dalam struktur data pohon, termasuk binary tree untuk menyebut simpul-simpul bukan leaf node. Artinya internal node adalah simpul-simpul yang memiliki setidaknya satu child node di bawahnya, tidak termasuk root node. Beberapa karakteristik internal node. Memiliki child node. Internal node memiliki setidaknya satu child node di bawahnya. Child node ini bisa satu atau lebih, tergantung pada struktur spesifik dari pohon tersebut. Bukan leaf node. Internal node tidak berada di ujung cabang pohon. Artinya internal node bukanlah simpul terakhir dalam jalur dari root node menuju leaf node. Yang keenam ada edge. Dalam struktur data binary edge merujuk pada hubungan langsung antara dua simpul node. Secara lebih spesifik, hubungan antara node, edge adalah garis atau sambungan yang menghubungkan dua simpul dalam binary tree. Setiap edge menghubungkan satu simpul dengan satu simpul lainnya. Arah dan keterhubungan. Dalam binary tree, setiap simpul memiliki tepat satu edge yang menghubungkannya dengan parent node di atasnya. Sebaliknya, setiap simpul dapat memiliki satu atau dua edge yang menghubungkannya dengan child node di bawahnya, tergantung apakah itu adalah simpul dalam
atau leaf node. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Jenis-jenis tree. Nah, jenis-jenis itu ada beberapa macam. Yang satu, general tree, 2 binary tree, 3 balance tree, 4 binary search tree. Nah, yang general tree yang satu adalah struktur data tree yang tidak memiliki batasan jumlah. Node pada hierarki tree disebut general tree. Setiap simpul atau node bebas memiliki berapapun child node. Tree jenis adalah superset dari semua jenis tree. Nah, yang kedua ada binary tree, yaitu jenis tree yang disimpulnya hanya dapat memiliki paling banyak 2 simpul anak child node. Kedua simpul tersebut biasa disebut simpul kiri atau left mode dan simpul kanan right mode. Tree tipe ini lebih populer daripada jenis lainnya. Yang ketiga, balance tree adalah apabila tinggi dari subtree sebelah kiri dan subtree sebelah kanan sama atau kalaupun berbeda hanya berbeda 1, maka disebut sebagai balance tree. Yang keempat yaitu binary search tree. Sesuai dengan namanya, binary search tree digunakan untuk berbagai algoritma pencarian dan pengurutan. Contohnya seperti AVL tree dan red black tree. Struktur data tree jenis ini memiliki nilai pada simpul sebelah kiri lebih kecil daripada induknya, sedangkan nilai simpul sebelah kanan lebih besar dari induknya. Tree search pada pemrograman. Yang pertama, pencarian jalur terpendek short path dalam graph, yaitu yang pertama algoritma seperti breadth first dan depth first sering digunakan untuk menemukan jalur dalam graf atau pohon. Contoh keduanya yaitu BFS biasanya digunakan untuk menemukan jalur terpendek dalam graf tak berbobot. DFS dapat digunakan untuk menemukan jalur atau untuk menjelajahi seluruh graf. Yang kedua yaitu permainan dan kecerdasan buatan AI. Algoritma seperti minimax dan alpha beta pruning digunakan dalam permainan catur, tic-tac-toe, dan permainan strategi lainnya. Minimax digunakan untuk memaksimalkan keuntungan pemain dan meminimalkan keuntungan lawan. Ketiga, alpha beta pruning meningkatkan efisiensi minimax dan dengan memotong cabang-cabang yang tidak perlu. Ketiga, pencarian dalam ruang keadaan atau disebut state space search, yaitu algoritma A adalah salah satu algoritma tree search yang digunakan untuk pencarian jalur optimal dalam ruang keadaan. A menggunakan fungsi heuristik untuk memperkirakan biaya tersisa ke tujuan, membuatnya lebih efisien daripada BFS dan DFS dalam banyak kasus. Yang keempat, pencarian dalam basis data dan struktur data, yaitu pohon pencarian benar atau binary search tree dan variasi seperti AVL tree, dan red black tree digunakan untuk operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan data yang efisien. Ya, selanjutnya di sini ada fungsi tree. Yang pertama, dalam kehidupan nyata, struktur data tree membantu dalam pengembangan game. Yang kedua, membantu pengindeksan pada database. Yang ketiga, decision tree adalah tool yang dibiasakan digunakan dalam analisis keputusan. Metode ini memiliki struktur seperti diagram alur yang membantu untuk memahami data. Yang keempat, domain name server juga menggunakan struktur data tree. Yang terakhir, kasus penggunaan tree yang paling umum adalah situs jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Nah, yang selanjutnya ada cara kerja tree dalam DFS dan BFS. Nah, dalam DFS yang pertama ada inisialisasi, mulai dari node akar, root, pohon, gunakan stack, tumpukan untuk melacak node yang perlu dieksplorasi. Stack bisa berupa struktur dalam eksplisit atau menggunakan panggilan rekursif yang memanfaatkan stack panggilan. Yang kedua, ada proses. Ambil node dari puncak stack atau panggil fungsi rekursif dengan node saat ini. Tandai node ini sebagai dikunjungi visited. Yang kedua, proses. Ambil node dari puncak stack atau fungsi rekursif dengan node saat ini. Tandai node ini sebagai dikunjungi. Jika node ini adalah tujuan atau goal, algoritma berhenti dan mengembalikan jalur atau node.
Jika tidak, tambahkan semua anak atau children dari node ini ke stack atau panggil fungsi rekursif untuk setiap anak. Yang ketiga, rekursi atau iterasi. Ulangi proses di atas sampai stack kosong, tidak ada node yang tersisa untuk dieksplorasi atau tujuan ditemukan. Dalam BFS, yang pertama, inisialisasi. Mulai dari node, akar, root, pohon. Gunakan queue atau antrian untuk melacak node yang perlu dieksplorasi. Queue memastikan bahwa node dieksplorasi dalam urutan yang sesuai dengan level kedalamannya. Yang kedua, proses. Masukkan node akar ke dalam queue. Selama queue tidak kosong, ambil node dari depan queue. Periksa apakah node ini adalah node tujuan. Jika iya, algoritma berhenti dan mengembalikan jalur atau node. Jika tidak, tambahkan semua anak dari node ini ke belakang queue. Ulangi proses ini sampai queue kosong atau node tujuan ditemukan. Keunggulan tree. 1. Memungkinkan subtree untuk dipindahkan dengan usaha yang minim. 2. Mencerminkan hubungan data secara struktural. 3. Menawarkan operasi pencarian dan penyisipan yang efisien. Keempat, tree sangat baik untuk digunakan membuat hierarki data. Ada juga kekurangan dari tree, yaitu 1. Kelemahannya utamanya adalah pohon. Pencarian biner yang seimbang perlu diimplementasikan setiap saat. Jika tidak, ada kemungkinan biaya operasi tidak akan bersifat logaritmik dan malah akan menghasilkan pencarian array linear. Yang kedua, karena kompleksitas waktu untuk operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan adalah O atau log n. Yang bagus untuk kumpulan data besar tetapi lebih lambat daripada beberapa struktur data lain seperti array atau tabel hash. Mereka tidak cocok untuk struktur data yang perlu diakses secara acak. Yang ketiga, ada kompleksitas BST. Mungkin meningkat jika menjadi tidak seimbang atau mengalami degenerasi. Yang terakhir ada nonaktifkan beberapa operasi yang dapat dilakukan pada struktur data yang diurutkan. Berikut contoh codingan search tree. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.